The moment of truth. Dadedo, balik lagi di Komedo, Komentar Dodo. Gue Dodo Harahap, dan sekarang gue bakal ngapain di episode yang baru. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe konten ini. Supaya apa? Supaya lo nggak keskip setiap gue bikin konten baru. Masih di rumah aja, masih sama-sama jaga kondisi, masih sama-sama juga untuk tetap jauh-jauh dari namanya virus corona. Dan pastinya gue masih siaran. Masih bikin konten dari rumah aja karena nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi cuma di rumah. Ya udah. Semoga konten gue di rumah ini juga bisa mewakili perasaan lo yang nggak bisa kemana-mana juga. Ya sudahlah ya. Lebih baik sekarang ini di Komedo kali ini gue akan mengomentari sesuatu yang jadul, sesuatu yang klasik, sesuatu yang nostalgic. Gue suka banget karena gue mau cerita sedikit dulu ya. Kenapa gue membuat konten Komedo untuk episode kali ini agak sedikit nostalgia karena kejadiannya sih gara-gara gue terpaksa harus ke salah satu convenience store yang isinya adalah kebutuhan rumah tangga. Ya, kita butuh itu ya untuk survive. Terus gue menemani istri gue, kita belanja, tahu-tahu gue menemukan satu harta karun yang sering gue temuin ketika gue masih SD. Jadi kalau kita punya sisa uang nih, pulang sekolah, ada abangnya yang jualan gitu kan, langsung kita beli. Rasanya, ya zaman-zaman itu kan kita kan memang mulutnya tuh udah dilatih buat mulut manis ya, buat para cowok ya. Jadi pas udah gede pinter aja gitu punya mulut manis ya kan. Maksudnya zaman kecil itu kita selalu pengen yang manis, yang enak, yang something sweet. Tapi nggak boleh kebanyakan juga, kata orang tua kita, takutnya giginya rusak. Akhirnya ya udah kita dibatesin, dan sekarang gue menemukan kembali dan gue udah siap untuk share ke lo tentang satu jajanan yang gue temukan ketika gue di usia sekarang. Berarti gue flashback, bisa dibilang berapa sih umur gue sekarang? 26 atau 24 tahun yang lalu lah ya. Jadi, jajanan yang gue temukan di salah satu pusat perbelanjaan yang deket rumah gue, yaitu, oh my god, gue menemukan, nggak tahu ya kalau lo harum manis nyebutnya, tapi kalau gue adalah rambut nenek. Ya, jadi ini gue temukan di supermarket yang kebetulan dekat rumah gue di Jakarta ada. Jadi gue beli, dan harganya ternyata ini beda banget ya. Harganya udah lebih mahal karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 isinya, dan gue yakin banget nih kalau di abang-abang yang suka stay di jembatan penyeberangan yang ada di Jalan Sudirman, ini pasti 10.000. Gue pernah beli. Tapi ini 13.000. Ya, 3.000 sedikit nggak apa-apa lah. Mahal sedikit maksud gue. Oke. Namanya rambut nenek, tapi kalau di sini adalah Arby. Kelihatan ya? Arby. Kelihatan nggak sih lightingnya? Ya, Arby. Oke. Arby ini jelas paling enak. Nah, sebelum gue memberikan rasa, sensasi, menjelaskan, mendeskripsikan segala macamnya, ini ternyata ini ada informasi gizi nih. Ini jadi makanan ini ternyata bergizi ya. Gue baru tahu. Jadi informasi nilai gizi, energi total kalorinya 391,3 kalori, kadar lemak 1,105, kadar protein, oh ada proteinnya juga, oke, 0,143. Ya, habis latihan beban gak usah makan ini lah, yang gak guna juga. Kadar karbohidrat 97,86 karbohidratnya. 97,86. Kadar sukrosanya 93,73. Oke, buat lo yang diabetes jangan makan ini. Gue saranin ya. Tinggi banget di sukrosanya. Ya, ini per saji. Takaran per sajinya 20 gram. What the hell? Jumlah sajian per kemasan 1. Anyway, kita coba. Oke, rambut nenek. Gue nggak tahu ya di rumah kalian. Di rumah lo itu namanya apa tempat lo? Oke, gue akan unboxing.
Excited, gue udah lama gak makan ini. Oke, bentar ya. Kita akan buka. Kalian pasti sama sih, teman-teman pasti juga setuju ya kalau beli ini tuh pasti sekolah habis pulang sekolah dan dengan sisa uang yang ada kadang-kadang juga dibeli sama temen gitu kan. Oke, kebuka. Sip. Oh my god, kebuka. Oke. There you go. Oke, ini agak tight ya. Jadi gue ngambil agak hati-hati. Oh my god. Oke, gue akan ambil satu dulu. Ya, ini mah gue nyampah dong. Oke guys, ini jadi di apa namanya, di laminating, kan dilaminating lagi, di apa namanya, dibungkus plastik terus dipanasin gitu, jadi kayak rapat karena panas. I'm so excited about this. Gue nggak mau merusak crackersnya karena nih ada crackers, ada rambut neneknya. Buat anak zaman sekarang yang nggak tahu rambut nenek, ini adalah namanya rambut nenek di era 90-an, hits banget. Aduh, gue ngeri merusak crackersnya. Oke, ini akan agak lama sini. Alright, there you go. Oke, bentar. Gue agak parno. So, ya copot. Gue ngapain buka? Orang udah kebuka, aduh muncrat lagi gue. Aduh, dodo. Oke. Udah kebuka sih, mau kayak dibuka lagi. Oke. The moment of truth. Rambut nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya nggak berubah. Lo masih inget nggak sensasi zaman kecil ketika baru first bite? Crackers yang atasnya nempel di lak-lakan. Terus serabut-serabut si neneknya ini, rambut neneknya masih sama rasanya, dinginnya juga masih sama di lidah. Terus crackersnya mendominasi tapi tiba-tiba ditutupin lagi sama manisnya si rambut nenek. Dan ya, oke. Kalau zaman dulu kecil ya, setuju nggak lo sama gue? Ketika kita baru beli kan nggak kayak gini ya, nggak fancy kayak gini, pakai plastik. Langsung ditangkep, abang itu jualannya pakai kaleng gitu kan, kaleng kerupuk gitu ya. Di kayak burger, di kayak sandwich, dijepit gitu. Terus rambut neneknya tuh ada yang keluar-keluar gitu, kayak ada poninya. Terus kita makanin pinggirnya dulu. Iya nggak sih, sama kayak gue nggak sih? Gue jadi malu. Jadi kayak gitu tuh, ya. Oh my god. Akhirnya gue nemuin jajanan jadul. Oke, kita bahas si rambut nenek ini. Jadi, gue udah sempet juga nyari artikelnya. Sebenarnya, sambil makan ya guys ya, nggak usah malu-malu loh, ayo loh. Jadi, sebenarnya ini rambut nenek ini adalah nama dari setiap macam daerah. Aslinya ternyata namanya itu adalah Arbanat. Arbanat, Arbanat. Jadi lebih sering disebut rambut nenek, dan ini jajanan yang udah mulai langka saat ini. Tapi lo bisa nemuin di e-commerce banyak banget. Semoga nggak hancur ya pas nyampe rumah lo ya. Kenapa gue ngeliatnya ke layar atas mulu? Semoga nggak hancur ya. Terus ya, jadi ini memang kalau dilihat dari asalnya juga sebenarnya rambut nenek ini salah satunya itu asalnya dari negara Perancis. Jadi ini sebenarnya makanan elit nih, makanan bangsawan ya. Dan di Perancis itu sebutannya adalah, Allahu Akbar, gue semoga nggak salah nyebut ya, barbe e papa. Barbe e papa artinya jenggot ayah. Tapi kalau dilihat lagi bentuknya lebih mirip dengan permen kapas. Nah,
Kalau di Indonesia kenapa namanya rambut nenek? Karena memang identik dengan ini warna pirang ini seperti rambut nenek-nenek ya. Tapi sayangnya rambut nenek ini memang udah nggak dijual lagi sama abang-abang ya. Yang tadi gue bilang, paling lo bisa nemuin tuh waktu zamannya sebelum PPKM dan PSBB adalah ketika masih ada di jembatan penyeberangan Sudirman. Di depan Ratu Plaza, tuh ada tuh gue ingat banget. Sama di depan jembatan halte Setiabudi. Wait. Depan Atmajaya itu apa ya? Ya, itu pokoknya ya. Gitu. Jadi itu masih otentik banget. Mungkin di daerah rumah lo masih ada juga. Lo boleh kasih tahu komen di bawah supaya yang ada di sekitar rumah lo bisa merapat dan juga bisa mendapatkan jajanan rambut nenek ini. Gue mau cerita deh tentang rambut nenek ini nih, karena gue excited banget sama jajanan yang bener-bener. Ini ketika gue gigit ya. Gue tuh masih bisa ngerasain bahwa gue masih menggunakan pakaian merah putih. Badan gue udah lepek gitu karena habis main kasti gitu kan. So kaya dulu main kasti oleh orang di SD 010 aja. Terus ya dengan uang sisa-sisa kejayaan gue membeli ini. Ya berantakan. Terus gue masih merasakan bahwa ini semacam seperti pelampiasan ketika lo sekolah seharian capek makan ginian sambil pulang jalan kaki gitu kan, terus makan ginian krak minumnya jangan lupa tangan kanan udah dijepit es Orson, iya nggak? Udah kan, wah pokoknya gila kalori mulu deh tuh ya. Nyampe rumah udah abis itu semua dengan es, udah tinggal batuknya gitu kan. Makan siang udah disiapin pakai kutangan doang, baca majalah Bobo. Kalau gue ya, gue langganan majalah Bobo. Pas udah kelas 5 SD ke atas gue baru fantasi. Bobo sama fantasi. Kalau bercanda dulu Bobo sama gadis. Ya, itu sih cerita gue adalah dengan crackers ini tuh gue punya cerita bahwa gue selalu makan ini ketika gue udah capek. Jadi ternyata dari zaman kita kecil dulu kita tuh udah yang namanya apa ya, bisa dibilang guilty pleasure. Jadi, bukan guilty pleasure sih, tapi ya pelarian ketika kita udah capek aja. Kita jadi udah sering makan dessert sebenarnya dari zaman kecil ya. Reward udah ada, pelajarannya dari pagi sampai siang tuh puyeng banget. Gak heran, dessert adalah obat dari segala macam. Pas weekend kalau udah kerja sekarang ini, Union, apalagi tuh, Paul, terus apalagi sih, gue cuma 2 itu doang sih. Sama ini palingan yang di Wijaya, lupa gue bentar, gue pasti bisa. Paul, aduh gue lupa banget. Ketahuan jarang dikunjungi, cuma sekali doang sebenarnya. Oke udahlah, gue lupain. Apa sih namanya, gue lupa. Ya well, itulah pokoknya ya. Jadi ternyata memang dari zaman SD kita sudah melakukan yang namanya reward dengan dessert. Ini dessert menurut gue. Ih gila, gue tinggal setengah lagi. Oh my god, ini the best. Tapi ini lebih kecil ya. Karena kalau rambut nenek yang zaman dulu itu lebih tebel dia. Kita makan tuh sampai kayak yang belepotan di sini-sini nih. Setuju nggak lo? Belepotannya sampai ke sini-sini. Wait a minute. Ya, gue gak mau minum. I'm so happy. Masih ada 7. Wow. Gila, nostalgic banget rasanya tuh, masih berasa yang namanya harga. Dulu harganya berapa nih? Kalau gue sih, inget gue dulu harganya masih 100-an sih kalau gue ya. Well, gue puas banget makan satu keping doang rambut nenek. Itu dia untuk nostalgia kali ini di Komedo Komentar Dodo. Thank you banget untuk lo yang udah menyaksikan. Semoga lo juga bisa mendapatkan sensasi makan rambut nenek untuk yang masa kejayaan di tahun 90-an. Atau bahkan buat anak-anak zaman sekarang juga sering sama bokap nyokapnya dibeliin. Nih, makanan zaman bapak sama ibu dulu nih, kayak gini. Cobain, ingat makannya nggak perlu makan nasi.
ya. Cukup mie instan aja makan nasi ya. Dan kita ketemu lagi. Thank you banget sudah nonton untuk episode yang komedo nostalgic ini. Gue akan cari lagi barang-barang nostalgia supaya bisa mewakili lo yang kangen dengan masa-masa kejayaan 90-an. Well, thank you banget udah nonton komedo komentar Dodo. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Yang ada di bawah ini lo tap aja, dan juga pakai lonceng boleh ya biar nggak ke skip. So, Dodo Harhab out. Bye.